channel Tidak Biasa, dan kali ini kita akan membahas tentang silsilah Yesus Kristus. Dan ini paling banyak diperdebatkan dan paling banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang dari Kristen maupun dari Islam. Dan selalu mengatakan, kenapa silsilah Yesus itu berbeda? Tunggu video ini. Islam yang menunjukkan bahwa ketidaksahihan Alkitab hanya karena perbedaan silsilah berbeda antara yang dibuat oleh Matius dengan yang dibuat oleh Lukas. Dan kita pun mulai mungkin akan merasa tergoyang. Padahal bukan itu poinnya. Di sini kita akan belajar lebih detail Bapak Ibu. Nah, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Karena ini penting supaya bukan apa kata Ilyas Zulkifli, tetapi apa kata literatur. Saya dibantu oleh beberapa literatur. Yang pertama adalah MacArthur Study Bible, dan yang kedua adalah Word Pictures in the New Testament, dan yang ketiga adalah The Expositor Bible Commentary, dan yang keempat adalah Summarized Bible. Dari keempat literatur ini yang kita dapatkan. Kenapa beda? Yang pertama, Matius mengambil garis silsilah Yesus Kristus dari Yusuf. Lukas mengambil silsilah Yesus Kristus dari Maria. Anda bisa lihat sendiri pada layar, saya sudah munculkan itu dalam bahasa Inggrisnya. Joseph's lineage is given in Matthew, Mary's in Luke. Jelas. Selanjutnya, Matthew gives Joseph, Luke gives Mary's. Anda lihat di situ, Matthew gives Joseph's, Luke gives Mary's. Dari sini kita sudah tahu Bapak Ibu, dan ini adalah hal yang lumrah. Logikanya, Bapak Ibu, apakah mungkin sama bapaknya bapak saya dengan bapaknya mama saya? Kan nggak mungkin sama. Kalau orang Sumatera, khususnya orang Batak bilang, opungmu dari mamamu ya pasti beda dengan opungmu dari bapakmu. Mbahmu dari mamamu pasti beda dengan mbahmu dari bapakmu. Kakekmu dari ibumu sudah pasti beda dengan kakekmu dari ayahmu. Ini adalah hal yang lumrah, bukan perlu dipertanyakan. Kan begitu, itu adalah normal sebagai manusia. Saya hanya akan heran ketika kakek kita dari bapak dan mama kita orangnya sama. Nah, itu bahaya. Anda bisa tangkap ini? Jadi, yang pertama, kenapa berbeda? Ya iya, karena yang satu ngambil dari garis bapak, yang satu ngambil dari garis mama. Ya otomatis namanya berbeda. Kan tidak mungkin kakek saya dari bapak saya itu sama dengan kakek saya dari mama saya. Dapat kira-kira Bapak Ibu? Nah, saya lanjut. Muncul pertanyaan, lah kenapa nama Yusuf dibuat? Kan nggak ada secara eksplisit di kitab Lukas dituliskan nama Maria. Nah, literatur ini menjawab Bapak Ibu. Lihat di sini, poin nomor 3. Women's names were not commonly used among the Jews. Perhatikan kata itu. Nama perempuan itu tidak biasa digunakan di dalam silsilah orang Yahudi. Itulah sebabnya nama Yusuf yang dibuat. Ya, this would account for the omission of the Mary's name. Inilah sebabnya makanya nama Maria tidak dibuat, Bapak Ibu. Jadi jelas ya, kita lihat dari latar belakang penulis, kita lihat dari latar belakang konteks budaya, historikal yang terjadi pada zaman Alkitab. Bukan seperti zaman kita sekarang. Jadi yang benar adalah apa yang di masa lalu di zaman Alkitab kita ambil. Bukan apa yang ada di zaman sekarang kita masukkan ke zaman Alkitab. Jangan terbalik. Apa yang di zaman Alkitab lah ambil untuk yang sekarang, bukan apa yang di sekarang diambil ke zaman Alkitab. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan belajar tentang studi teksnya. Kenapa ini muncul? Kita harus belajar juga. Kalau kita lihat dalam studi teks, ke aftus eno Yesu, ose eton triakon ta arkumenos, onos inomizeto, ui Yosef tu ili. Kalau kita perhatikan, kombinasinya antara onos inomizeto dengan tu artinya konon atau
pandangan orang berdasarkan latar belakang orang Yahudi, dianggap orang itu sebagai titik-titik. Perhatikan di dalam teks, saya mengajak Bapak Ibu yang tidak terbiasa dalam bahasa Yunani, kita sama-sama belajar di sini dalam bahasa Yunani. Arti yang pertama adalah Yesus dipandang sebagai anak Yusuf, tetapi bukan anak kandungnya. Yang kedua, Yusuf dipandang sebagai anak Eli, sesuai dengan latar belakang Yahudi, tetapi bukan anak kandung atau anak biologis Eli. Sekali lagi saya ulangi, Yesus dipandang sebagai anak Yusuf, tetapi bukan anak kandung. Yusuf dipandang sebagai anak Eli, sesuai dengan latar belakang Yahudi, tetapi bukan anak kandung atau anak biologisnya. Nah, ini didukung oleh literatur yang sudah saya buat ini. By the use of the phrase as was supposed, inomizeto, has shown that Joseph was not the actual father of Jesus. Perhatikan, dengan adanya inomizeto, itu menunjukkan bahwa Yusuf bukan ayah kandung dari Yesus. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yusuf adalah menantu Eli. Nah, kenapa nama menantu yang dibuat di situ? Sudah kita jelaskan tadi di awal, bahwa dalam konteks budaya Yahudi, menantu dipandang seperti anak. Ada contohnya Bapak Ibu. Kita perhatikan di dalam 1 Samuel 24 ayat 17. Saul mengejar-ngejar Daud, dan Daud tidak mencelakakan Saul, mertuanya. Dan Saul berespon, "Engkaukah itu anakku Daud?" Wayomer Saul hakolka, zeh beni Daud. Itu menunjukkan bahwa menantu laki-laki dengan mertua laki-laki dianggap seperti anak dan bapak. Ini adalah contoh kasus yang bisa mendukung kenapa Yusuf dianggap sebagai anak Eli. Yusuf adalah menantu laki-laki Eli, Eli adalah mertua laki-laki Yusuf. Dan sesuai dengan budaya Yahudi, mertua dan menantu itu dianggap seperti bapak dan anak. Contoh lain yang mungkin bisa kita buat adalah ketika Naomi dengan Ruth, mertua perempuan dengan menantu perempuan dipandang sebagai anaknya sendiri. Makanya bahasanya adalah anakku. Jadi sudah jelas Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa berbeda? Karena yang satu mengambil silsilah dari ayah, yang satu mengambil silsilah dari ibu. Kenapa tidak pakai nama ibu? Berdasarkan konteks budaya Yahudi, bahwa nama perempuan tidak biasa dimasukkan di dalam daftar silsilah. Nah, atas dasar apa lagi nama Yusuf dibuat di situ dipandang sebagai anak Eli? Berdasarkan budaya Yahudi bahwa menantu dipandang seperti anak. Itulah sebabnya nama Yusuf yang dibuat di dalam kitab Lukas bukan nama Maria. Contohnya sudah ada di dalam 1 Samuel 24 ayat 17. Saul memanggil Daud sebagai anaknya. Ze beni Daud, itu kata Saul. Engkaukah itu anakku Daud? Jadi Bapak Ibu, kita sudah clear dan sudah kita tahu kenapa itu berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberkati dan sampai ketemu dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.